Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Amaritia Zahra, Muhammad Rizky Fadila, dan Ren Akbar Fadila akan menyampaikan materi tentang penalaran. Di dalam materi penalaran ini terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian penalaran. Yang kedua, proposisi dan term. Yang ketiga, jenis proposisi. Yang keempat, penalaran reduktif. Dan yang kelima, penalaran induktif. Saya akan mulai dengan pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan oleh manusia dengan menghubungkan data dan fakta, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Selanjutnya ada proposisi dan term. Proposisi merupakan kalimat pernyataan yang sering digunakan sebagai data, sedangkan term merupakan kelompok kata yang dapat dijadikan subjek atau predikat di dalam suatu kalimat proposisi. Selanjutnya ada jenis proposisi. Jenis proposisi terbagi menjadi 4 kriteria, yaitu berdasarkan bentuknya, sifatnya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Proposisi berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Proposisi tunggal artinya hanya mengandung satu pernyataan saja. Sedangkan proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan lebih dari satu predikat. Selanjutnya, ada proposisi berdasarkan sifatnya, yaitu proposisi kategorial dan proposisi kondisional. Proposisi kategorial merupakan proposisi kategorial memiliki hubungan antara subjek dan predikat tanpa syarat di dalamnya. Sedangkan proposisi kondisional adalah proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Selanjutnya ada berdasarkan kualitasnya, yaitu proposisi positif dan proposisi negatif. Proposisi positif merupakan proposisi yang membenarkan adanya persesuaian hubungan antara subjek dengan predikat. Sedangkan proposisi negatif merupakan proposisi yang menyatakan bahwa subjek dan predikat tidak mempunyai hubungan. Selanjutnya ada berdasarkan kuantitasnya, yang terdiri dari proposisi universal dan proposisi khusus. Proposisi universal merupakan membenarkan atau mengingkari seluruh subjeknya, sedangkan proposisi khusus adalah membenarkan atau mengingkari hanya sebagian dari subjeknya saja. Kemudian ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu proses yang bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari beberapa pernyataan umum. Macam-macam penalaran deduktif. Yang pertama ada menarik kesimpulan secara langsung. Simpulan secara langsung ditarik dari suatu premis. Konklusi yang ditarik dari dua premis disebut simpulan tidak langsung. Yang kedua ada menarik kesimpulan secara tidak langsung. Menarik simpulan secara tidak langsung. Penalaran deduksi yang berupa penarikan simpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis sebagai data. Dari dua premis ini akan diperoleh suatu simpulan. Yang ketiga ada silogisme kategorial. Silogisme kategorial merupakan silogisme yang terdiri atas tiga proposisi. Dua proposisi merupakan premis atau satu proposisi merupakan dan satu proposisi merupakan simpulan. Kemudian ada penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan penalaran yang bertolak belakang dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Macam-macam penalaran induktif. Yang pertama ada generalisasi. Generalisasi merupakan suatu bentuk penalaran yang mengandalkan pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan suatu simpulan yang bersifat umum. Yang kedua ada analogi. Analogi merupakan suatu cara penarikan penalaran yang membandingkan kedua hal seakan memiliki sifat yang sama. Yang ketiga ada hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Kemudian yang keempat ada salah nalar. Salah nalar merupakan suatu bentuk kesalahan pemikiran karena ketidaksesuaian antara data yang diperoleh dengan analisis yang dilakukan.
Sekian dari kami, dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.